Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 kelas B1 akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam hukum dan HAM. Di sini kami menjelaskan tentang prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan kewajiban negara. Di sini saya, Abdi Wira, akan menjelaskan prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan diartikan sebagai segala sesuatu yang sama derajatnya atau sama tingkatannya. Kesetaraan merupakan salah satu kondisi yang ideal untuk mewujudkan keteraturan sosial di masyarakat. Dengan adanya kesetaraan dalam berbagai aspek seperti budaya, nilai peran, status sosial, ekonomi, dan pendidikan di dalam masyarakat, maka akan tercipta interaksi sosial tanpa hambatan karena anggapan tidak adanya kesetaraan antar individu satu dengan individu lain. Dua prinsip kesetaraan adalah dalam hal hak individu memiliki hak yang sama dalam aspek apapun. Yang kedua, dalam hal kewajiban, individu tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan memberikan peluang bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak, pekerjaan yang bagus, dan menempati jabatan yang tinggi. Dalam kesetaraan tidak berlaku batasan apapun, setiap individu dipandang sama, tidak ada hak-hak eksklusif dari suatu golongan tertentu. Prinsip kesetaraan memiliki urgensi yang tinggi untuk diterapkan di wilayah dengan masyarakat yang majemuk atau multikultural. Tanpa prinsip kesetaraan, masyarakat majemuk rentan mengalami perpecahan atau disintegrasi sosial. Kesetaraan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan memiliki integrasi sosial yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Diana Graini dari kelas B1. Saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip non-diskriminasi. Pelarangan diskriminasi atau non-discrimination, jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif. Di samping tindakan afirmatif dalam rangka mencapai kesetaraan, pada dasarnya, diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai prinsip non-diskriminasi, yaitu prinsip ini mendorong bahwa tidak seorang pun dapat diingkari hak atas perlindungan HAM-nya karena alasan faktor eksternal atau ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik, dan pandangan lain, asal nasional atau sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain. Pasal dalam Undang-Undang 1945 yang menjamin prinsip non-diskriminasi warga negara Indonesia adalah, yaitu pada pasal 27 berbunyi, yaitu ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 28D berbunyi, ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pada ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E berbunyi, ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pada ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahmida. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip kewajiban negara dalam hak asasi manusia. Nah, di Indonesia sendiri telah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, di sini secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.
Yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, di sini prinsip pertanggungjawaban negara sifatnya melekat pada suatu negara tersebut. Artinya, negara wajib memberikan ganti rugi apabila melakukan kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Contohnya dalam ganti rugi yang berhubungan dengan HAM. Nah, di sini diatur dalam pasal 2 ayat 3 ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights yang menyebutkan bahwa mengatur bahwa negara wajib melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran secara efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatnya sendiri. Teman-teman, sudah jelas ya, jadi prinsip utama di dalam pertanggungjawaban negara adalah negara itu sendiri seperti memenuhi, melindungi, serta menghormati HAM. Nah, prinsip ini juga diatur dalam konvenan-konvenan hak asasi manusia internasional, juga diatur dalam peraturan domestik. Ingat, ada 3, yaitu memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM. Teman-teman, tadi teman-teman semua sudah mendengarkan tentang prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sampai jumpa.